tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala memulai ini surat yakni dengan kalimat wal 'asr, demi waktu asar. Ada di sana huruf qasam, yakni Allah bersumpah dengan yakni waktu asar. Dan di kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an yakni dengan sumpah-sumpahnya yang lain, wal lail wal qamar, dan juga wasyamsi wad duha dan lain sebagainya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita, apabila mufassir mengatakan bahwasannya Allah bersumpah dengan nama makhluknya, maka ada sesuatu yang penting di dalam makhluk tersebut. Sesuatu apa itu? Yakni Allah berulang kali menyebutkan ada malam hari, ada siang hari, adanya matahari, adanya bulan yang semua beredar dan lain sebagainya. Artinya menunjukkan bahwasannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang terjadi, baik di bumi ataupun di langit ataupun di alam semesta, itu semua ada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi manusia itu adalah satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, adalah waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan sama diri kita banyak. Betul atau enggak? Nikmat yang Allah berikan banyak enggak? Banyak enggak? Allah berikan kita napas, betul? Allah berikan kita hidup, betul? Allah berikan kita rizki, betul? Allah berikan kita harta, betul? Dan Allah berikan berbagai macam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Apabila engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang banyak tersebut adalah nikmat terbesar adalah nikmat iman wal Islam yang Allah berikan, yakni terhadap individu yang Allah kehendaki akan keislamannya, akan keimanannya. Balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Dialah Allah yang menunjukkan kalian jalan keimanan apabila kalian orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yakin enggak sama Allah? Kurang yakin kayaknya tuh. Pelan yakinnya tuh. Coba kurang kencang, yakin enggak sama Allah? Betul. Beriman tidak? Betul. Betul. Yakin? Takbir. Jadi kalau dikatakan beriman, ada berapakah rukun iman? Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, maka hendaknya yakin bahwasanya itu adalah bermanfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat tersebut Allah katakan wal 'asri innal insana lafi khusrin, bahwasanya ini demi waktu asar, manusia itu semua dalam keadaan merugi. Rugi semuanya, enggak dapat apa-apa illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka dikatakan oleh mufassir bahwasannya kenapa Allah di dalam surat ini memakai waktu asar, karena kebanyakan manusia kerja dari pagi sampai sore. Bib, tapi saya shift 3, Bib. Tapi paginya nggak kerja gitu, malam kerja. Zaman dulu nggak ada yang namanya sampai shift 3. Yang shift 3 tuh ini doang, tukang darong doang. Shift 3. Maka saudara, bahwasannya para mufassir mengatakan kenapa Allah di dalam surat tersebut menggunakan waktu asar dalam sumpahnya, karena kesibukan manusia dari pagi sampai dengan sore hari, berdagang dari pagi sampai sore, kerja, usaha dan lain sebagainya, itu banyak dilakukan dari pagi sampai sore. Maka semua bisa jadi merugi kalau dia tidak beriman dan beramal saleh. Maka dalam zikir kan dibahas, ada namanya zikir darajat, ada namanya zikir hasanat. Apa itu zikir darajat? Semacam ini, kita berzikir kepada Allah dengan ratibul atas ataupun zikir yang lainnya, ini untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Adapun zikir hasanat, segala macam pekerjaan kita yang kita niatkan karena Allah, maka bernilai zikir.
Maka orang-orang yang tidak berniat dari pagi sampai sorenya, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak diiringi niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah singgung tentang waktu. Kenapa? Karena manusia menghabiskan waktunya setiap hari, saudara. Allah berikan kita tadi nikmat banyak. Maka Imam Ghazali katakan, hendaknya manusia itu yakni melaksanakan dalam 24 jam, 8 jam dia untuk istirahat, 8 jam dia untuk bekerja, 8 jam dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah kita sampai enggak 8 jam? Nggak nyampe. Kalau kerja emang 8 jam. Kalau lewat ya berarti lembur. Tapi ibadah kita apa pernah sampai lembur? Ya paling pas di majlis doang. Ini ibadah kita dari jam 7:30 sampai jam 10. Alhamdulillah. Tapi besok begitu lagi enggak? Enggak. Berarti hitungannya masih kurang. Maka kalau kita hitung nikmat Allah, salah satunya istirahat. Istirahat itu apa? Tidur. Tidur kita kalau misalkan 8 jam itu normalnya manusia. Kalau usia manusia ada 60 tahun, kita hitung nikmat tidur. Bagaimana cara hitung nikmat tidur? Kalau 8 jam aja satu hari, kita kali yang namanya 30 hari dalam sebulan. Hasilnya berapa tuh? 2880 jam. Satu bulan. Ngapain itu? Tidur doang. Kalau dalam 1 tahun berapa? Dikali 30 berarti udah hitung 129.600 jam. Apa ini tuh? Tidur. Banyak nggak? Tidur doang tuh berarti. Kalau kita hitung lagi, usia 60 tahun dipotong masa sebelum balik, 15 tahun lah yang paling tinggi, meskipun ada yang di bawah itu. 15 tahun, maka sisa 45 tahun dikali lagi 45 tahun, maka hasilnya dibagi 360 hari, maka totalnya 5.400 hari kita tidur dalam jangka 30 tahun. Misal dibagi lagi, jadi berapa tahunkah kita tidur? 15 tahun. 15 tahun ini masa sebelum balik, 15 tahun dihitung tidur. Sekarang umur berapa? Nyampe 60? Belum, Beb. Ada yang 50, ada yang 70, ada yang 80, nggak ada. Artinya apa? Artinya kita habiskan tuh masa waktu kita 30 tahun doang pakai tidur, ama nggak ngapa-ngapain. Kenapa belum dihitung nih sebelum balik? Iya, karena belum wajib sholat, belum wajib puasa. Tapi Bib, saya taubatnya pas punya anak 1. Saya baru sholat. Tapi Bib, saya taubatnya pas begini. Oh, berarti masih kurang banyak amal ibadah kita. Maka satu ketika di Bani Israel, ada satu orang yang dia sholat setiap hari. Dia sholat di atas lereng gunung, di sampingnya memancar air. Ini mata air ada berpancar, maka di sampingnya pun tumbuh pohon delima. Dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Minumnya dari mata air, makannya pakai pohon delima. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat, samperin itu hambaku tersebut, katakan kepada hambanya bahwasannya dia nggak bakal masuk ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat samperin, hei engkau hambanya Allah ahli ibadah, engkau tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena lantaran ibadahmu yang 70 tahun. Kita nggak nyampe 70 tahun. Tapi apa jawaban ini? Hambanya Allah. Coba kalau ente didatengin malaikat, ente orang Cikarang, ente nih ngaji mulu, sholat mulu, ibadah mulu, tapi ente nggak bakal masuk surga. Kira-kira besok sholat lagi apa ngaji nggak? Enggak lah, udahlah, capek lah. Apain saya nggak masuk surga? Tapi ini jawaban ahli ibadah berbeda. Dia mengatakan surga urusannya Allah, neraka urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali malaikat kepada Allah dan dikatakan, wahai Allah Rabbul Alamin, engkau yang maha mengetahui atas jawaban dari hamba-hambamu tersebut. Maka Allah katakan, saksikan wahai malaikatku, apabila hambaku tersebut dia tidak berpaling dariku dan tetap beriman dan beramal soleh, maka aku berikan keridhoanku untuknya.
aku berikan surgaku untuknya, dan aku penuhi apa yang menjadi hajat-hajatnya. Karena apa? Karena beriman dan beramal soleh. Maka kunci adalah beriman dan beramal soleh. Al-imanu la yuzalu syak. Iman itu tidak tergoyahkan dengan yang namanya keraguan-raguan. Kalau dia yakin kepada Allah, maka yakinlah kepada Allah dengan sepenuh hati, saudara. Pertanyaannya lagi, yakin nggak sama Allah? Betul? Betul? Tapi kalau ditanya rukun iman dari 1 sampai 6, apal semuanya. Betul nggak? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhir wa qadara khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maka saudara, iman dari pertama sampai 5 ini yakin, kuat semuanya. Tapi begitu iman yang ke-6, kadang-kadang bikin rusak iman dari 1 sampai 5. Kenapa? Karena tidak yakin dengan qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang lagi banyak duit, imannya naik. Ngaji banyak duit, imannya dikit, tar dulu Habib, usaha dulu Habib. Kenapa? Gak punya duit. Beda, imannya berarti tergantung ngajinya tergantung Ada lagi yang beda lagi, begitu punya duit nggak ngaji-ngaji. Ya ada nggak yang begitu? Begitu nggak punya duit ngaji, ngapa? Pusing Bib, saya ngaji dah. Biar apa? Biar doa saya diterima, kabul Bib sama Allah. Emang apa hajatnya? Utang banyak Bib. Banyak yang begitu? Banyak gak? Yang lagi sulit, tahajud tiap malam. Sulitan yang bebas, tahajudnya bebas gak? Bebas juga. Berarti masih tergantung duit. Ada lagi, bahkan banyak saudara para dai penceramah. Kalau mau manggil saya 30 juta. Kalau nggak 30 juta, nggak bisa panggil saya. Banyak yang begitu? Banyak gak? Para dai pakai tarif banyak gak? Ustadz pakai tarif banyak gak? Berarti kalau kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Dipanggil. Apalagi ustadz yang viral-viral. Wah, kalau manggil saya 30 juta. DP dulu 20 juta. Entar mau acara 2 hari, beresin dulu transfer. Kalau belum transfer, saya nggak bakal datang. Banyak yang begitu? Banyak nggak? Maka saudara, artinya apa? Imannya masih tergantung duit. Amalnya masih tergantung duit. Padahal mengaku beriman, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka urusan duit, urusan rizki, urusan jodoh, urusan yang namanya ketentuan Allah, maka udah pasrahin aja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugasnya kita cuman untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita beribadah. Udah, Imam Ghazali da ayuhal walad itu selalu mengatakan pada muridnya, ibadah untuk dirimu, untuk dirimu, untuk dirimu. Jangan pikirin dulu yang lain, untuk dirimu dulu. Bagusin ibadah kamu. Ini belum bagus, udah nyalahin ono, nyalahin ono, jelekin ono. Kenapa? Padahal ibadahnya belum bagus, saudara. Maka perbagus dulu ibadah kita dengan ilmu dan juga dengan amal tersebut. Tapi masuk surga kan cukup dengan iman. Betul kata Imam Ghazali, masuk surga cukup dengan iman. Tapi bisa nggak ngejamin iman tersebut akan tetap ada pada dirimu sampai dengan kau meninggal husnul khotimah. Banyak di antara manusia yang dia kali ini beriman, tetapi kemudian hari dia tidak beriman. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan amal soleh. Maka iringinya dengan amal soleh. Sehingga apa? Termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah wa'amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Maka datang satu orang Arab kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya beriman. Maka Allah taruh ini dalam surat Al-Hujurat, percakapan nih seorang Arab mengatakan, qalatil arabu amanna, berkata seorang Arab beriman di hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya juga beriman. Maksudnya apa? Dia mengatakan dirinya beriman di hadapan Nabi. Maka sebabun nuzul ayat tersebut datang adalah ketika Nabi membagikan harta rampasan perang. Maka pada saat itu Nabi memberikan lebih banyak sedikit kepada kaum muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi. Wajar. Kenapa? Dia tinggalin usahanya. Ada yang istrinya belum beriman, dia tinggalin. Anaknya beriman, dia tinggalin. Dia ikut hijrah bersama Nabi Muhammad, membawa iman dan Islam. Kalau Nabi kasih lebih banyak, wajar dibandingkan kaum Ansor. Tapi ini seorang Arab datang.
Kalau katakan Arab dalam Quran dan hadis, ini dia tinggalnya jauh di pegunungan. Kemudian dia datang kepada Nabi, saya beriman ya Rasulullah, saya juga beriman. Lalu kata Nabi Muhammad, Nabi terdiam. Ketika ada orang mengaku beriman di hadapan Nabi, Nabi diam. Kenapa? Karena iman urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping itu Allah berfirman, Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan pada orang tersebut, qul lam tu'minu walakin qul aslamna wala ma yadkhulul iman fi qulubikum. Kata Allah, katakan sama orang tersebut, dia belum beriman tapi dia baru Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati-hati mereka. Artinya kalau masih ngurusin urusan duit, berarti imannya tergantung duit. Tapi saya kerja, tapi saya butuh makan, tapi saya butuh ini, ya kerja aja, cari sebab-sebab rezeki. Dengan kerja, dengan ini, dengan usaha, cari sebab-sebab rezeki yang mendatangkan rezeki. Karena di dalam sebab-sebab kita mencari rezeki, ada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatinnya cari ampunan Allah ketika kita mencari rezeki tersebut. Jangan sampai saudara, yakni imanuhum fi amblobihim. Maka banyak tadi anak bilang da'i yang mereka mentarif. Oh, kalau nggak segini saya nggak mau datang. Kadang-kadang, mohon maaf ini, kadang-kadang juga panitia yang bikin begitu. Kenapa begitu? Iya, Beb, nih saya mau undang acara Beb di tempat saya bisa nggak? Bisa, tanggal sekian, insya Allah bisa. Beb, kira-kira ongkosnya berapa? Nanyain ongkos. Tenang aja, ongkos sendiri. Itu Beb, biasanya Habib dikasih berapa? Ditanyain begitu, Habib lagi banyak duit. Oh, nggak usah dipikirin, tenang aja. Nggak usah ente pikirin, doain aja sehat afiat, ana sampai ke sana. Pas Habib nggak punya duit, Beb, diundang tanggal sekian. Ongkosnya berapa? Kebetulan nanya ongkos nih. Habib lagi nggak punya duit. Akhirnya disebutin. Berapa Beb? 30 juta. Beb, mahal amat Beb. Kurangin lah Beb. Yaudah 20 lah. Beb, kurangin lah 10 lah. Kurangin lagi Beb 5. Kurangin lagi ya Beb. Udah gope dah. Baru Beb, deal lah Beb, deal. Akhirnya jadi tawar menawar. Tergantung Beb duit. Oh, saya dakwah habis waktu saya. Saya ceramah habis waktu saya. Waktu dengan keluarga habis. Waktu dengan anak-anak istri saya habis. Maka wajar saya pakai tarif. Kalau begitu ceritanya saudara, Nabi harus dibayar berapa sama kita? Betul atau betul? Betul atau betul? Bahkan habis hartanya Nabi Muhammad untuk berdakwah. Harta Siti Khadijah istrinya habis untuk berdakwah. Maka saudara, hal-hal yang demikian ini berarti imannya masih tergantung duit. Maka tinggalkan hal demikian saudara. Sehingga ada termasuk amanu wa amilus solihat. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Maka jangan pikirin yang namanya harta dunia, tahta, jabatan. Kata Imam Ghazali, wa man jawazal arba'in umruhu wa lam yaglib khairuhu 'ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Siapa orang sampai usianya 40 tahun tetapi lebih sedikit kebaikannya dibandingkan keburukannya, siap-siap dia masuk neraka. Ini Imam Ghazali ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, sampai usia 40 tahun, udah jangan lagi banyak mikirin urusan dunia. Dunia mah kerjain aja, laksanain aja. Kenapa? Karena kuncinya orang beriman adalah dia menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku saya beriman, dari 1 sampai 5 iman tersebut dia beriman. Tapi begitu qada dan qadar, kesulitan datang, kesusahan datang, imannya goyang, imannya berubah, maka dia suuzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa saya yang begini? Kenapa dia yang kaya? Kenapa dia yang sukses? Kenapa dia yang hebat? Kenapa dia ini? Padahal saya ngaji terus. Padahal saya rutin salat nggak pernah tinggal. Tapi kenapa dia yang kaya? Ya Allah, namanya hasud, namanya iri, namanya hasud saudara. Apa itu hasud? Hasud itu iri dengan nikmat orang lain yang Allah berikan. Mana katanya beriman? Mengaku qada dan qadar dia beriman. Ketentuan Allah berikan kepada dia kebaikan.
itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan harta pada mereka, itu adalah ketentuan Allah. Tapi kadang-kadang menghujat Allah, ya Allah, saya ini ngaji mulu, saya doa mulu, tapi kenapa belum dikabulin ya Allah? Kenapa dia? Mikirin urusan orang lain. Berarti imannya masih tergantung imannya masih ngelihat kenikmatan orang lain. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Mana orangnya? Ada nggak di sini, Bib? Di mana? Soalnya pojokan dikit. Artinya saudara, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang betul-betul beriman. Maka di ayat selanjutnya dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul shadiqun ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala demikian, bahwasannya yakni orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang tidak ragu dengan Allah dan Rasulullah. Thumma lam yartabu, dia enggak ragu sedikit pun, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang beriman. Ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka peganglah iman ini, peganglah nih amal soleh ini, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Terlebih lagi ini di bulan Sya'ban, di bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana Allah palingkan kiblat yang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Allah turunkan ayat salawat dan Allah jadikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan di bulan ini, saudara. Satu ketika bernama Habib bin Malik. Berarti Habib tuh, Bib. Bukan juga, namanya doang. Habib bin Malik seorang raja dari Syam. Dia ini seorang raja, didatangi oleh Abu Jahal. Maka dikatakan bahwasannya ini di Mekah ada orang mengaku menjadi nabi dan rasul. Kalau dia datang ke sini atau memberi surat ke sini, maka tolaklah dia. Akhirnya raja mau tahu siapa yang mengaku nabi dan rasul. Datanglah ini Habib bin Malik, raja ini datang. Begitu sampai di perbatasan Mekah, dia kirim utusannya untuk datang kepada Abu Jahal. Katakan, saya sudah di perbatasan Mekah, saya mau masuk ke dalam ini, yakni kota Mekah. Maka sambutlah saya. Disambutlah ini raja, saudara. Begitu dia datang dengan pasukannya 10.000 orang. Maka ini raja berkata, mana yang namanya Muhammad bin Abdullah? Mana saya ingin bertemu. Panggil dia. Kalau dia tidak mau, bawa dia, paksa dia bertemu dengan saya. Ini raja nih. Oh, raja suka maksa, betul? Betul? Yang suka maksa adalah raja. Kalau presiden boleh maksa nggak? Boleh nggak? Enggak, raja doang yang boleh maksa. Presiden mah nggak boleh. Jelas atau jelas? Maka saudara, ketika itu datanglah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Siti Khadijah takut kalau Nabi diapa-apain, sampai menangis Siti Khadijah. Maka kata Nabi Muhammad, tenang, kita samperin dulu itu raja. Begitu sampai di hadapan raja, wajah Nabi Muhammad terang benderang, sehingga raja takjub melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat wajahnya begitu terang, begitu juga pasukannya, melihat haibahnya Nabi Muhammad, wibawanya begitu tinggi. Melihat Nabi ini, bener ini mah bukan orang biasa katanya. Lantas panggil, hei, adakah yang kenal dia? Coba dari kaum Quraisy. Maka dia berdiri. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, yang dia sejak masih kecilnya, sejak remajanya digelari Al-Amin, menjadi orang yang terpercaya. Tapi ketika usianya 40 tahun, dia menyebarkan agama-agama dan meninggalkan agama nenek moyangnya. Dia menyebarkan agama Islam. Maka ditanyalah Nabi Muhammad, betul? Ya, saya ini Nabi dan Rasul. Nabi dengan bangganya mengatakan, saya ini Nabi dan Rasul. Maka ini raja mengatakan, kalau memang engkau Nabi dan Rasul, maka tunjukkan mukjizatmu. Setiap Nabi dan Rasul pasti punya mukjizat. Ditantang lagi sama Nabi. Kamu raja mau mukjizat apa? Kenapa? Karena Nabi tahu mukjizat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saudara, kata raja tersebut, baiklah, kalau memang engkau menginginkan mukjizat ini keluar dari mulutku nih, apa yang akan terjadi mukjizat? Saya menginginkan engkau
turunkan itu matahari, ganti dengan bulan. Lalu engkau belah bulan, engkau masukkan ke dua kantongmu, lalu engkau ambil lagi, engkau satukan lagi. Nah, ini Abu Jahal senyum nih. Atau Abu Jahal, ini hebat raja nih. Nah, ada mungkin, nggak mungkin bisa katanya. Orang bisa ngambil bulan, dibelah, dikantongin. Nggak mungkin bisa, nggak masuk akal. Lantas Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Kubais. Beliau sholat 2 rakaat, mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah tentang mukjizat yang diminta oleh raja tersebut. Lalu Allah kirim 12.000 malaikat datang kepada Nabi Muhammad, memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Lalu dikatakan, wahai Muhammad SAW, Allah mengatakan bahwasannya laksanakan saja, Allah sudah tetapkan dari sejak zaman azali. Lalu dikatakan raja tersebut punya seorang anak perempuan yang kedua tangannya, kedua kakinya cacat, nggak bisa bergerak, matanya nggak bisa lihat, mulutnya tidak bisa berbicara. Maka dia itu anaknya ada di rumahnya dan tidak ada orang yang mengetahui kondisi anak tersebut kecuali orang-orang terdekat raja. Maka Nabi kembali lagi, lalu Nabi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Lalu matahari itu pun tenggelam, saudara. Kebetulan waktu itu waktu sore, maka menenggelamkan matahari tidak menjadi mudarat, saudara. Mungkin kalau sekarang nih jam 5, kenapa udah gelap ini? Itu kenapa cepat banget matahari? Matahari turunnya begitu cepat. Lalu keluarlah bulan dengan terang benderang. Begitu keluar bulan, Nabi mengangkat tangannya, awan pun berkumpul, bergemuruh sebagaimana nih petir-petir. Yang lain pun ketakutan. Lalu Nabi mengisyaratkan dengan kedua tangannya, kedua jarinya, Nabi belah itu, Nabi didatangkan itu oleh malaikat, dimasukkan oleh Nabi Muhammad SAW, tangannya satu, lalu Nabi keluarin lagi, lalu Nabi satuin lagi, lalu Nabi tempatkan lagi di sana. Maka ini raja geleng-geleng kepala, betul ini katanya. Tapi kata Abu Jahal, hei raja, ini sihir ini sihir, nggak bener ini. Muhammad tuh jago sihir. Tapi kata raja, nggak mungkin sihir ini bisa begini. Nggak ada sihir yang sehebat ini. Maka sebelum raja ngomong lagi sama Nabi, kata Nabi Muhammad, wahai raja, engkau punya anak. Anakmu itu cacat, tangannya, kakinya, dia tidak bisa bergerak. Tapi saat ini anakmu sudah bisa bergerak, sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat, sudah bisa berjalan, sudah bisa meraba. Lantas ini raja kaget, loh kok tahu nih katanya Nabi Muhammad ya. Lantas ini raja mengatakan, hei engkau yang orang sudah beriman, maka tetaplah beriman kepada Muhammad bin Abdullah. Maka aku meyakini apa yang terjadi pada dirinya, dia adalah Nabi dan Rasul. Maka kata Abu Jahal, raja itu masih sihir, itu dia nebak-nebak doang. Nah udah nggak didengerin lagi tuh Abu Jahal. Raja pulang, begitu sampai di kerajaan, ini anaknya langsung datang memeluk ayahnya dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu sang raja mengatakan, tahu dari mana kalimat tersebut? Lalu anaknya mengatakan, tadi aku bermimpi bertemu dengan yakni seorang yang wajahnya indah, wajahnya tampan. Dia mengajak aku untuk mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Apabila aku ucapkan, maka aku akan sembuh dari penyakitku. Dan dia mengatakan, saat ini ayahmu pun telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu anaknya pun mengucapkan itu di hadapan ayahnya. Lalu sang raja ini pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu terjadi di bulan Sya'ban. Maka apabila segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, yakin aja sama Allah Subhanahu. Urusan dunia, urusan kita nih, urusan harta, urusan kehidupan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas memberi, tawakal itu gampang nggak? Gampang nggak? Ada duit 100.000, 50.000, 5.000, datang panitia Isra Mi'raj nih. Kira-kira yang diambil yang mana tuh? 2.000. Kan nggak dibilang 2.000 nya kan? Ya Beb, minimal mah saya 5.000 Beb. Guys, hebat lah. Beb, enggak, saya mah 50.000. Beb, saya mah 100.000. Ada orang punya duit 5 juta. Beb, saya mah mau nyumbang 1 juta, ikhlas saya. Beb, saya mau 3 juta, ikhlas saya. Beb, saya mah 5 juta, 5 jutanya saya sumbangin, ikhlas saya.
Kenapa? Karena ikhlas memberi mudah. Kok mudah, Bib? Iya, karena kita yang milih. Jelas nggak? Karena kita yang milih. Atau mau pilih 5.000, mau 50.000, 100.000, kita yang milih. Setelah kita pilih, kita ikhlas. Gampang nggak? Gampang. Tapi ikhlas menerima, itu yang sulit. Udah capek-capek ceramah, saya dikasih 300.000. Ini panitia sambar geledek manusia. Gimana? Kalau bisa memilih kesulitan saudara, maka kita semua milih. Ya Allah nih, yang duit mah jangan ini, jangan. Sulit duit ini saya nggak kuat kayaknya ya Allah. Ini urusan keluarga ini saya nggak kuat nih ya Allah nih. Duit aja dah, ada beda-beda. Orang bisa ikhlas, tapi karena ikhlas menerima, itu bukan datang dari apa yang kita pilih. Tapi ikhlas menerima datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Dapat senang alhamdulillah, dapat susah alhamdulillah. Yang benar. Alhamdulillahnya beda tuh, kayak nggak yakin gitu. Senang alhamdulillah, sampai sujud syukur itu. Begitu dapat susah, ya Allah kenapa gini sih? Tapi kata Habib alhamdulillah, ya alhamdulillah dah. Alhamdulillahnya beda lagi, pakai dah ada tuh. Kadang-kadang dapat duit 10 juta, sampai sujud syukur deh. Dapat duit 10.000, dilihatin nih duit, taruh jidat, alhamdulillah dah. Ya Allah, ya. Maka hendaknya tinggalkan sifat yang namanya hasud. Ya, hasud yang paling bawah kata Imam Ghazali adalah apa? Adalah dia menginginkan, enak banget kalau jadi dia mah itu ya. Itu namanya hasud juga tuh. Ya, tapi tingkatan paling bawah. Habis itu kita nggak pikirin lagi. Tapi itu namanya hasud. Ada lagi naik. Itu dia bisnis apa sih? Saya pengen tahu nih saya nih. Kalau bisa ikutan saya. Kalau bisa saya tikung juga tuh dia. Itu mulai kacau tuh hasudnya tuh. Nah, hasud yang paling tinggi adalah hasud iri dan dengki. Iri sama keberhasilan orang lain. Dengki, benci sama keberhasilan orang lain. Dia kalau orang lihat orang sukses, dia udah benci udah. Padahal kenal juga belum. Udah benci aja. Apalagi dalam majelis nih. Kenapa dia itu tuh? Lihatin di bawah sampai ke atas tuh. Kakinya dilihat lagi ke atas lagi. Ngapa dia ini katanya? Ngaji juga jarang ini katanya. Ngaji juga alif bata kan bisa dia. Ngapa dia yang sukses tuh? Itu dia. Akhirnya ibadah kita hilang habis. Kata Nabi Muhammad seperti apa? Seperti amal ibadah yang terbakar oleh kayu bakar dibakar oleh api. Maka amal ibadah kita habis. Sholatnya bagus, ngaji marajin, tapi iri. Apalagi sampai dengki saudara, maka itu amal ibadahnya habis. Sana kebakar sedikit, sana kebakar lagi, habis. Begitu jadi abu, tertiup oleh angin. Maka Imam Ghazali katakan udah bertawakal kepada Allah. Bagaimana cara tawakal? Yang pertama, dia bertawakal kepada Allah, doa dulu, ikhlaskan, baru kerjakan. Beb, biasanya kerjain dulu baru tawakal. Benar nggak itu Beb? Benar juga, tapi kurang pas. Makanya kita keluar rumah disuruh Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Suruh tawakal dulu, baru ngelangkah aja suruh tawakal. Nanti di ujung akhir hari itu dapat nggak dapat, udah kita udah tawakal, udah ikhlas aja. Jelas atau jelas? Itu tawakal yang pertama sambil ikhtiar. Tawakal yang kedua itu dia berikhtiar, dia berdoa, tapi ikhtiarnya lebih sedikit dibandingin doanya. Banyakan doanya. Doanya banyak, ikhtiarnya sedikit, itu juga tawakal. Seperti apa? Seperti anak kecil yang minta sama orang tuanya. Anak kecil ini kalau minta, dia nggak mikir orang tuanya mau punya duit, nggak punya duit, minta pokoknya. Sampai nangis-nangis minta ya. Tapi kalau kita minta sama Allah, udah yakin Allah pasti kasih. Tawakal yang ketiga ada seperti mayit yang ketika dimandiin, dibelokin sini, belokin sono, tetap mayit ikhlas. Gimana juga nggak apa-apa. Iya, kenapa? Namanya mayit. Maka dia pun bertawakal kepada Allah. Allah mau kasih senang, mau kasih susah, Allah mau kasih ini, itu mah terserah Allah lah. Yang penting saya mah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Maka ini yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Semoga bisa diamalkan. Amin. Dan terakhir, amalin yang namanya nih, mungkin udah dibahas sama Habib Haikal. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali sehabis qobliyah subuh. Kalau mau apa? Kalau mau rizkinya lancar, makanya bangunnya sebelum sholat qobliyah
Subuh. Jadi sempat tahajud dulu, sempat sholat taubat dulu. Begitu azan, maka tuh yang azan suka azan atau yang datang tuh ke musola atau masjid di subuh, sekarang biasain baca itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Kasih tahu sama muazinnya, baca itu dulu 100. Kenapa? Karena sholat subuh mau orangnya itu doang. Gak bakal nambah biasanya. Udah baca itu aja dulu 100. Biar apa? Rizkinya jadi lancar. Dan masih banyak lagi tuh. Kalau kita mau bahas itu masih banyak. Tapi nanti insya Allah pasti dibahas dalam ini Al-Ghirtas. Insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah berikan rizki yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin. Dan Allah tetapkan iman dan Islam ketakwaan kita. Amin. Sampai dengan meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi